Seberapa banyak sih di antara kita yang berhasil mewujudkan impian kita? Dan tentunya banyak orang yang bilang bahwa nggak usah mimpi tinggi-tinggi, nanti jatuhnya sakit gitu. Oke, kita abaikan karena tetap kita akan lanjut ke topik kita, bagaimana kita akan membuat wishlist dan juga membuat daftar impian. Berjumpa kembali dengan Miss Ria di episode Katanya Miss Ria hari ini. Dan nggak terasa kita sudah sampai di episode ketiga. Dan kali ini kita akan bahas seputar tentang impian dan apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa mewujud nyatakannya. Dan tentunya Sobat Infinity di rumah di sini pasti punya sederet impian yang harus diwujudkan. Apalagi di zaman pandemi, walaupun PPKM terus berlanjut, tapi inovasi dan kreativitas kita harus tetap berlanjut juga. Setuju nggak? Yeay, tepuk tangan dulu deh biar semakin semangat buat saksiin apa-apa aja yang akan Miss Ria bagikan untuk teman-teman semua. Sini Miss Ria mau sampaikan untuk membuat impian. Impian itu dibagi menjadi dua. Ada impian atau mimpi yang pasif dan ada juga mimpi atau impian yang aktif. Kita bahas. Oke, kita akan bahas tentang dream books. Oke. Nah, di sini tadi Miss Ria bilang bahwa impian itu dikategorikan ada impian yang pasif dan impian yang aktif. Nah, kalau impian yang pasif, ini adalah impian yang kita cuma bisa membayangkannya saja atau hanya sebatas lamunan. Oke, jadi kita belum mampu mewujudkannya. Jadi hanya sebatas angan-angan. Oke, itu adalah impian pasif. Kemudian impian aktif. Impian ini adalah kita tidak hanya sekedar memvisualisasikannya, tetapi kita ada action untuk bisa membuat impian kita menjadi kenyataan. Dan kita akan bahas tentang impian aktif. Oke Sobat Infinity, pasti pada bingung kan? Bisa nggak sih kita mewujudkan impian kita selagi kita masih muda? Miss Ria mau tanya, siapa sih yang mau sukses di usia muda? Saya, aku juga mau ikutan, aku mau jadi orang sukses, ya. Nah, di sini Miss Ria mau menekankan bahwa Sobat Infinity semua harus yakin. Jadi yakin ini adalah percaya sebelum terjadi. Oke, jadi sederhananya tuh kayak gini. Dari tadi kan Miss Ria udah bilang nih, impian itu ada impian aktif dan ada impian pasif. Tentu impian atau mimpi ini kan masih hanya bersifat bayangan aja. Terus nyatanya kapan gitu misalnya kan. Nah, di sini alam bawah sadar kita itu cepat banget merespon hal yang berbau visual. Sehingga di sini tentu harus ada action yang harus kita lakukan. Dan Miss Ria akan share sama Sobat Infinity yang ada di rumah dan para viewers semuanya di sini. Intinya ada 5 hal yang harus kita lakukan. Oke, intinya ada 5 hal inti. Oke, inti dari segala inti untuk bisa membuat daftar impian kita untuk bisa terjadi. Oke, yang pertama kita harus menulis daftar impian kita. Menulis daftar impian ya. Jadi di sini nggak boleh ketik karena pakar NLP ya, jadi pakar alam bawah sadar itu menyatakan bahwa ketika kita menulis daftar impian bukan mengetik, di sana itu tercurahkan semua emosi, perasaan kita untuk kita bisa mewujudkannya. Jadi ini akan menjadi untuk bisa cepat masuk atau diterima oleh pikiran bawah sadar kita. Karena ini adalah proses untuk memprogram pikiran bawah sadar kita. Lalu yang kedua, ketika kita menulis daftar impian, kita harus menggunakan kata saya. Nah, di sini harus menggunakan kata saya agar lebih mudah. Contoh misalnya, saya sudah memiliki uang 1 miliar 3 bulan lagi. Saya sudah memiliki 1 unit mobil Alphard di tahun 2021. Saya sudah menyelesaikan pendidikan S3 saya di tahun 2022. Jadi di sini kita adalah menggunakan kata saya karena kitalah yang akan menerima impian itu dan kitalah yang akan melakukannya.
Kemudian yang ketiga, tuliskan dengan detail. Misalnya contoh tadi, mobil Alphard terwujud di tahun 2001. Harus detail, rodanya ada berapa, kita harus tahu. Jangan sampai kita, mana ada ya mobil Alphard rodanya 3 gitu. Jadi kita harus detail tahu, mau warna, misalnya warna hitam, warna abu metalik, warna putih, tahun mobilnya tahun berapa. Kemudian juga belinya di mana, di showroom mana, di dealer mana. Itu harus detail sedetail-detailnya. Karena ketika kita membuat daftar impian kita atau menulisnya dengan detail, alam bawah sadar kita pun juga akan cepat merespon dan alam semesta akan membantu menggerakkan energinya untuk kita bisa mendekati impian kita. Dan kita lanjut ke inti yang nomor 4. Ini harus sifatnya adalah personal dan bermakna. Jadi di sini impian itu bukan hanya sekadar impian yang kita tuliskan, tapi kita harus memiliki alasan mendasar yang kuat, compelling reason yang kuat. Kenapa sih kita pengen punya uang 1 miliar? Kenapa sih kita pengen punya mobil Alphard dan lain sebagainya? Kita harus memiliki alasan yang kuat dan penuh makna. Contohnya Miss Ria. Dulu waktu kecil Miss Ria sakit, orang tua nggak punya mobil, sehingga harus membawa Miss Ria ke klinik kesehatan dengan hanya menggunakan sepeda motor. Udah hujan, naik motor, kedinginan, pakai mantel, dan Miss Ria timbul rasa keinginan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua, sehingga feel-nya tuh lebih dapat banget, motivasinya tuh dapat banget. Ketika kita kerja, ketika kita ketemu orang, ketika kita beraktivitas, kalau kita capek, pulang-pulang lihat senyum orang tua kita, itu kan membuat kita feel-nya rasanya capeknya tuh semua hilang. Dan disinilah penting dan perlunya alasan itu untuk bermakna dan bersifat personal. Dan selanjutnya, inti yang nomor 5 ini adalah jangan batasi impian kita. Oke? Kita nggak boleh membatasi impian kita hanya sebatas itu aja. Jadi setiap hari, setiap waktu, setiap detik kita harus menambahkan sesuatu yang baru ke dalam impian kita. Contohnya nih, kita ketemu dengan majalah. Oh, ini ada loh gambar mobil Alphardnya. Oh, ini ada loh rumah impian yang kita mau. Nggak apa-apa, itu kita jadikan clipping, kita tempel di tembok. Setiap baru bangun pagi kita lihat, bahkan di wallpaper handphone, kemudian juga di laptop. Kita visualisasikan, kita ada gambar wujud nyatanya. Oh, ini nih mobil yang gue pengen. Oh, ini nih rumah yang mau saya wujudkan. Oh, ini nih uang yang saya akan dapatkan ketika saya mendapatkan uang ini, orang ini akan bahagia, orang ini akan senang, seperti itu. Jadi nggak terbatas, impian itu hanya cukup satu. Ketika tercapai, ulangi lagi dari awal, begitupun seterusnya. Dan di sini kalau dari Miss Ria sendiri, Miss Ria itu punya 108 daftar impian dan hampir sebagian besarnya sudah Miss Ria checklist, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Tidak hanya sebatas soal materi aja, tapi dari soal hubungan dalam keluarga, dengan anak, dengan saudara, dengan keluarga, bahkan dengan tim di kantor pun, itu Miss Ria selalu visualisasikan. Saya memiliki tim yang besar dan kuat yang suatu saat akan menjadi orang-orang inner cycle yang mensupport Miss Ria untuk mewujudkan impian tersebut, seperti itu. Nah, yang paling penting adalah Sobat Infinity, ada 2 hal selain 5 hal inti tadi, 2 hal yang harus kita perhatikan dalam mewujudkan impian kita sesegera mungkin. Jadi yang pertama itu adalah tentang goal. Kemudian yang kedua adalah tentang action. Nggak ada segala sesuatunya itu turun dari langit, nggak ada. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah tentang goal. Goalnya kita ini harus seksi, gitu. Karena dengan semakin seksi goal kita, itu kan membuat gregetnya kita, itu akan lebih bertenaga lagi dalam mewujudkannya. Misalnya contoh goal kita tuh kayak Miss Ria ya, saya harus mencapai 10 miliar pertama saya sebelum saya umur 30 tahun. Oke, atau saya sudah mencapai kebebasan finansial di usia saya sebelum 40 tahun. Atau yang lain lagi, saya
memiliki 1000 siswa di tahun 2024. Oke, jadi goalnya itu pasti. Pencapaiannya ini udah pasti bener, seksi kan. Orang lain tuh pikir nggak mungkin, tapi ternyata kita mungkin. Karena hanya orang-orang gila yang mampu wujudkan impiannya. Karena kalau misalnya kita jadi orang kebanyakan, ya kita akan hidup seperti itu aja. Lahir, hidup, mati, ya udah seperti itu aja, that's it. Kemudian selanjutnya adalah action. Ingat ya, nggak ada segala sesuatu itu yang mudah, tentu dengan perjuangan dan pengorbanan. Jadi dalam action inilah itu kita harus kerja. Jadi bukan kerja tipes gitu ya. Ya, jadi bukan ya. Jadi kita harus action untuk melakukannya, breakdown semuanya, segala sesuatu usaha kita, mau nabung seperti apa, kemudian juga mau buat usaha yang seperti apa, kita harus punya impian. Nah, dari tadi kan Misra selalu bilangnya, impiannya yang selalu impian besar aja. Gimana dengan impian yang kecil? Bebas. Oke, karena ukuran sukses, ukuran mampu seseorang, ukuran miskin seseorang, ukuran kaya seseorang itu kembali kepada diri sendiri. Jadi nggak bisa dibatasi. Ya, dari tadi Misra sudah bagikan semua 5 inti dan 2 hal yang harus diperhatikan. Dan buat Sobat Infinity yang ada di rumah, jangan ragu lagi kalau mau tahu lebih lanjut tentang program-program pelatihan yang ada di Infinity Training Center, atau mau ikutan kelasnya bareng Miss Ria, itu kan ketemu sama Miss Ria di Infinity Training Center. Pastikan kalau punya saudara, misan, mindon, adik kelas yang baru tamat SMA, SMK, pastikan Infinity Training Center adalah jawaban untuk bisa mencapai kesuksesan adik-adik semuanya. Dan sampai di sini episode Dream Books hari ini. Senang banget bisa berbagi, bisa sharing dengan Sobat Infinity yang ada di rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!